Satu persatu bantuan makanan dan kebutuhan pokok terpaksa didistribusikan menggunakan tali untuk menyeberangi sungai di Cipinang Anduring, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendistribusian logistik menggunakan tali ini dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya warga setempat putus akibat banjir bandang. Ini menjadi satu-satunya cara menyalurkan bantuan makanan ke warga yang terisolir. Mendapatkan bantuan begitu sulit mereka, padahal hari itu air begitu besar jadi mereka tidak bisa menyeberang. Maka dari itu kami di Aspila berinisiatif memberikan tali agar bantuan di Aspila itu bisa sampai ke sebelah. Sebanyak 15 kepala keluarga di Cipinang Anduring terisolasi akibat banjir bandang. Sementara pemerintah setempat sedang mencari solusi agar akses bisa dibuka kembali atau warga dipindahkan ke posko terdekat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Warga Batu Busuak, Kota Padang bersama TNI gotong royong membuat jalan darurat dari tumpukan batu di aliran Sungai Batangkuranji. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan di wilayah ini terputus total. Puluhan personel TNI bersama warga bergotong royong membuat jalan darurat di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Jalan darurat dari batu sungai sepanjang 50 meter dan satu-satunya akses jalan menuju permukiman warga. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan lumpuh total. Warga pun harus berjalan melewati tebing dengan menggunakan tali. Kini jalan darurat ini sudah bisa difungsikan untuk penyaluran bantuan dan akses tim medis menuju lokasi terisolir. Sebelumnya ini bisa dilewati motor? Bisa. Sekarang nggak bisa ya? Ini sejak kapan nih bisa lewat di sini pakai batu? Ini baru hari ini bisa, kemarin masih lewat di atas. Kemarin lewat bukit, ya. Sekarang sudah bisa lewat sini. Lebih bisa membantu atau bagaimana? Membantu sekali Pak, terima kasih banyak Pak. Pemerintah sudah membantu, tapi alat berat sekarang titik fokusnya normalisasi sungai. Sehingga untuk jadikan satu aluran. Jadi ini memang belum tersentuh oleh alat berat, jadi warga inisiatif. Karena bantuan masih mengalir, kita susah terputus. Inisiatif dengan warga yang membuat jalur untuk jalan kaki aja dulu. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki alur sungai dan akses jalan agar warga bisa kembali beraktivitas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi korban banjir bandang di Aceh Tamiang yang rumahnya utuh, proses pembersihan lumpur di dalam rumah memakan waktu yang panjang. Lumpur yang sudah mengeras harus dicangkul untuk dibersihkan. Ini nampak seperti tanah yang dibawa masuk ke dalam rumah ya. Tebal sekali tanah-tanahnya. Bersumber dari media sosial Babang Amin, beginilah kondisi rumah dan bangunan warga Aceh Tamiang penuh dengan timbunan lumpur yang mulai mengeras. Warga harus membersihkannya menggunakan bantuan selang semprotan air, cangkul, sekop, dan semua peralatan yang ada untuk mengeluarkan tanah dari dalam rumah. Salah satu sekolah SMA 1 Pesangan ini juga harus gotong royong guru-gurunya membersihkan lantai, mencangkul tanah. Kita lihat ibu-ibu guru ini juga membersihkan lumpur dari dalam kelas. Meski sebuah upaya yang melelahkan, tapi bekerja sama. Lihat pemirsa, mengeluarkan lumpur dari dalam rumah yang sangat banyak, sangat sulit. Menariknya, tak jarang kita lihat ada senyuman ya di wajah warga yang meskipun sulit untuk membersihkan tapi tetap berusaha bersama-sama. Kondisi rumah korban bencana banjir bandang longsor di Aceh Tamiang memang sangat memprihatinkan. Meski terendam lumpur, beberapa rumah terlihat masih utuh, namun sisanya sudah hancur tanpa atap. Ini rumah
rumah kesekian, saya mau masuk salah satu rumah korban banjir bandang. Ini udah bukan banjir bandang lagi, ini udah banjir lumpur. Jadi kita coba masuk ya. Kalian lihat aja sendiri, kok bisa bantuan sampai kemari, jangan cuma di kota ya. Nah, apa tersisa? Nggak ada, atap semua hilang. Ya, nah ini rumah korban banjir asli. Saya langsung masuk. Jadi ini nggak ada ya maksud apa-apa. Saya cuma pengen bantuan bisa sampai kemari. Karena di sini bantuannya minim. Ya, tolong ya. Karena lumpurnya lihat loh. Ini dulunya ada momen bersama keluarga, ada kamar. Sekarang semuanya habis. Ya, teman-teman jangkaulah sampai kemari, ya. Pernyataan yang terakhir itu ya, di dalam rumah itu tadinya ada momen bersama keluarga, tapi sekarang semuanya sudah habis. Seorang influencer, Meggy Irawan, mengaku tidak kuat menjadi relawan di Aceh. Dan sambil menangis ia berujar kondisi Aceh sekarang sangat memprihatinkan pasca bencana. Aceh Tamiang di Provinsi Aceh menjadi daerah paling parah terdampak bencana banjir bandang. Terlihat dari rekaman kamera drone, beberapa desa di Aceh Tamiang terlihat rata dengan tanah. Bahkan ada satu desa yang hilang akibat tersapu air banjir bandang. Sisa-sisa banjir bandang menyisakan kisah sedih bagi warga Aceh Tamiang. Jangankan pakaian serta harta benda, rumah milik warga pun tidak dapat diselamatkan. Meski demikian, di beberapa wilayah Aceh Tamiang masih berdiri gedung dan rumah walaupun kondisinya rusak. Beberapa infrastruktur kini mulai bisa digunakan kembali seperti jalur antar desa yang kini sudah mulai bisa dilalui. Kini Aceh Tamiang sedang berbenah. Pemerintah pusat masih terus melakukan rehabilitasi dan restrukturisasi wilayah Aceh Tamiang. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah keterbatasan akses pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, sejumlah tenaga medis rela jalan kaki menembus daerah terisolir. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di sana. Dengan berjalan kaki, sejumlah petugas medis dari Puskesmas Merah 2 menerobos material lumpur tebal dan kayu, sisa banjir bandang yang menutup akses jalan menuju desa. Hal ini dilakukan untuk menjangkau warga yang membutuhkan layanan kesehatan di Desa Menasah Mancang, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Akses jalan yang rusak membuat petugas medis harus menggunakan mobil double cabin milik relawan dan melanjutkannya dengan berjalan kaki. Tapi kali ini baru tembus kemari deh. Ini yang baru tembus. Kemarin itu masih tersangkut di daerah Dayakrut. Dayakrut aja kami nyangkut. Keluhan masyarakat apa aja nih, Kak? Keluhan selama ini masih banyak penyakit yang ispa, diare, diare, ispa, sama gatal-gatal. Sementara itu, pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Provinsi Aceh menyisakan duka bagi warga yang berada di pesisir aliran sungai. Di Desa Menasahlo, Kecamatan Merdu, ribuan batang kayu dari ukuran kecil hingga besar berserakan di sejumlah desa. Dan desa inilah salah satu terparah dihantam banjir bandang di Kabupaten Pidijaya. Hampir 2 pekan bencana Aceh menerjang, namun pembersihan material kayu dan tanah yang mengubur rumah warga masih terkendala akses jalan yang terisolasi. Banjir yang meluluhlantahkan tanah rencong hingga kini masih menyimpan luka bagi warga yang menjadi korban, karena lambannya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa dan Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan gantung terputus akibat banjir bandang. Puluhan warga di Cipinang, Anduring, Padang Pariaman, Sumatera Barat dan masih terisolasi. Distribusi makanan ke warga pun terpaksa menggunakan tali katrol.